Hai minasan konnichiwa. Di video kali ini kita akan membahas mengenai enzim. Jadi sebelum kita membahas mengenai cara metabolisme di dalam tubuh kita, bagaimana caranya kita membentuk energi dan sebagainya, ada hal penting penting di mana kita harus membahas mengenai enzim. Enzim adalah suatu molekul yang akan membantu mempercepat reaksi kimia. Kamu sudah pernah belajar itu. Nah, sekarang coba kita lihat satu persatu. Pertama, di dalam pelajaran kimia kita juga pernah mendengar yang namanya energi aktivasi. Jadi yang namanya semua reaksi kimia, dia memerlukan sebuah energi untuk melewati gunung tertentu, ya. Kamu bukan mencampurkan 1 dan 2 bisa menjadi barang yang menjadi 3 dengan langsung, tapi dia memiliki energi. Nah, jadi kalau misalnya reaksi yang berlangsung secara spontan itu artinya apa? Sekitar kita, udara sekitar kita itu cukup hangat untuk membuat untuk membuat reaksi itu berlangsung. Tetapi di dalam tubuh kita ada banyak sekali reaksi yang tidak bisa berlangsung atau sangat lambat berlangsung tanpa energi yang sangat cukup. Maka dari itu, yang akan membantu dalam proses reaksi ini adalah enzim. Cara kerjanya adalah enzim akan menurunkan energi aktivasi. Jadi bayangkan kamu punya gunung itu akan semakin kecil. Kalau gunungnya semakin kecil, maka dari itu dengan kondisi yang sudah ada, dia bisa berlangsung, reaksi kimia itu bisa berlangsung dengan sangat cepat. Ya, kamu tidak membutuhkan energi yang sangat tinggi untuk membuat reaksi kimia itu berlangsung. Jadi fungsinya adalah untuk mempercepat reaksi kimia dengan menurunkan energi aktivasi. Seperti yang kamu pelajari di pelajaran kimia itu mengenai kesetimbangan, dengan adanya enzim, reaksi kimia itu tidak akan bergeser ke kiri atau ke kanan. Dia hanya akan mempercepat reaksi bolak-baliknya, ya, reaksi reversible yang misalnya makin cepat, yang makin lambat juga tetap sama. Kemudian yang namanya enzim itu, kamu pernah mendengar mengenai lock and key model. Jadi adalah mulutnya enzim, tempat dia bereaksinya itu, dia pasti fit dengan substratnya atau dia punya substrat yang bisa bekerja. Jadi kalau misalnya dia punya enzimnya satu, dia hanya bisa bekerja di satu substrat saja, tidak bisa bekerja dengan yang lain. Pasti pas, karena active site-nya akan bentuknya sama. Ketika dia masuk, maka di tengah ini kamu bisa melihat enzim substrate kompleks. Jadi ada bagian kompleks enzim dan substratnya, baru terakhir bisa dipecah untuk membentuk produk seperti itu. Dan kalau kamu lihat, enzimnya itu tidak akan bereaksi. Bentuk enzim yang awal dan yang akhir pasti akan sama, tidak akan berubah. Jadi kalau misalnya kita lihat dari ilustrasi seperti tadi, kita lihat dari 3 dimensi akan seperti ini. Jadi misalnya kamu punya enzim itu, kita gambar lewat A itu seperti pita, ya, gambar 2 dimensi. Kemudian lewat B itu adalah gambar 3 dimensi. Kalau bentuknya ini adalah enzim yang sama. Kalau kamu punya ada sekat bolong seperti itu adalah active site-nya, tempat di mana si substratnya bisa masuk. Kemudian ketika dia masuk di C warna kuning itu, si enzimnya akan kunci, lock and key, dia akan kunci, dia akan bereaksikan dan akan melepas sebagai produk. Contoh-contoh enzim yang ada di dalam sel kita, misalnya kita punya mitokondria, dihidrogenase, ya. Dihidrogenase adalah enzim, ya, dihidrogenase yang memecah H2. ATP sintase, jadi adalah yang membentuk ATP. Di ribosom kita memiliki enzim pembentuk protein, ya. Di lisosom kita punya hidrolase, menggunakan air untuk memecah benda asing yang masuk ke dalam sel. Ada juga tubuh Golgi yang melakukan pengeluaran polisakarida. Di sel membran kita punya ATPase yang menggunakan ATP untuk bergerak, atau misalnya untuk si sel itu bergerak. Kita punya sitoplasma ini juga memiliki enzim banyak untuk memecah gula lewat glikolisis, dan juga ATPase untuk melakukan kerjaan seperti itu. Kemudian kita punya di endoplasmic reticulum kita ada enzim untuk sintesis dan pemecahan molekul-molekul. Untuk tumbuhan di kloroplas ada enzim untuk fotosintesis. Seperti ini, ya. Jadi ada banyak sekali jenis-jenis enzim di dalam tubuh kita, di dalam sel kita. Tanpa enzim ini, reaksi-reaksi kimia akan berlangsung sangat lama, ya. Hanya misalnya untuk menggunakan energi pun harus menggunakan ATPase, ya. Kemudian mengenai faktor pengaruh pengaruh faktor dalam enzim. Kita punya beberapa faktor yang akan sangat mempengaruhi enzim. Yang pertama kita ngomong tentang temperatur. Di sini saya akan membandingkan mengenai enzim dan katalis inorganik, ya. Jadi kalau misalnya kita punya enzim,
bukan berarti semakin tinggi temperaturnya semakin cepat reaksinya, tidak. Tapi enzim itu adalah protein. Jadi seandainya kamu punya temperaturnya itu terlalu tinggi, maka si proteinnya itu akan denaturasi, akan benyok seperti biasa sehingga kehilangan fungsinya. Jadi yang namanya enzim dia memiliki suhu optimal tertentu, di mana di suhu optimal inilah dia memiliki kecepatan reaksi paling tinggi. Seperti itu ya. Berlawanan dengan katalis inorganik. Kalau inorganik sih semakin dia panas, semakin dia memiliki energi, maka dia bisa bekerja semakin cepat. Ya, itu perbedaannya. Tetapi yang namanya enzim itu sudah cocok dengan tubuh kita. Jadi misalnya kalau misalnya suhu tubuh kita adalah 36,7 misalnya, yang 36,5. Jadi ya itu adalah suhu normal untuk enzim dalam manusia untuk bekerja. Seperti itu. Kemudian pengaruh faktor pH di dalam enzim kita. Misalnya tubuh kita juga memiliki banyak sekali macam-macam pH. Ya, seandainya yang di lambung itu sifatnya asam, kemudian yang lain itu lebih netral dan sebagainya. Ya, kamu bisa melihat misalnya pepsin. Ya, pepsin adalah enzim yang digunakan untuk memecah peptida. Ada juga amilase yang ada di ludah kita dan juga tripsin. Ini semua kita contoh enzim untuk pemecahan protein, ya, untuk memecah makanan. Di dalam satu fungsinya saja pun pepsin, amilase, dan tripsin memiliki pH yang berbeda. Ya, jadi seandainya pH-nya itu 1,8, 1,7, pepsin yang paling cepat untuk bekerja. Amilase dan tripsin tidak bisa bekerja kalau dia bukan di 6, sekian atau 8, sekian. Baik, kemudian kita lihat pengaruh jumlah substrat di dalam satu kondisi. Jadi seandainya kita punya satu enzim, kemudian di sekitar enzim itu kita punya substratnya, ya tambahkan. Jadi semakin lama si enzim itu akan bekerja semakin cepat, ya. Semakin banyak substrat yang ada, semakin cepat reaksi enzim itu akan bekerja. Tetapi di satu titik di mana si substrat itu terlalu banyak, jadi si enzim itu sudah tidak bisa bekerja lebih cepat itu. Jadi kalau kamu lihat gambarnya akan membentuk grafik seperti ini. Pertama dia akan naik, kemudian akan melengkung sampai dia akan mencapai titik A di mana substrat ini sudah melewati batas titik jenuh. Dia akan kecepatan reaksi enzim akan sama di sini. Ya, jadi artinya si enzim sudah tidak bisa lebih banyak bekerja, lebih cepat bekerja daripada yang sudah ada. Oke, jadi ini adalah mengenai kecepatan reaksi tergantung dari konsentrasi substrat yang ada. Nah, berikutnya kita punya pelajaran mengenai kompetisi dalam enzim, ya. Jadi di dalam enzim itu tadi walaupun misalnya saya jelaskan ada lock and key model, ada enzim harus bisa berikatan dengan substrat tertentu saja. Tetapi juga ada substrat, ada molekul yang memiliki bagian yang sangat sama, yang mirip dengan si enzim itu. Jadi dia bisa memasuki ke dalam bagian aktif site-nya si enzim sehingga dia bisa mencegah substrat untuk bisa masuk ke dalam enzim dan bereaksi. Jadi contohnya kita punya enzim yang di bawah ini warna abu-abu, kemudian yang atas ada warna hitam, ada substratnya. Substratnya itu bentuknya yang seperti awan ini. Tetapi ada balok di sini yang bentuk balok ini, dia masuk ke dalam bagian enzim sehingga dia bisa memblok substratnya untuk tidak bekerja di enzim, ya. Setelah diblok maka dari itu dia tidak bisa masuk, kemudian si baloknya lepas, kemudian si substrat bisa masuk. Jadi kalau kamu lihat gambarnya, kamu punya gambar yang di atas ini, yang melengkung ini adalah gambar grafik yang tadi atas, ya. Seperti ini. Jadi kecepatan reaksinya itu dari 0 naik ke atas sampai satu titik tertentu. Tapi kalau misalnya kamu memiliki ada inhibitor pencegahan, itu inhibitornya itu dia akan mencegah si kecepatan enzimnya itu akan menurun. Jadi yang seperti warna hitam di sini. Jadi kecepatannya akan terus turun. Tetapi ujung-ujungnya dia akan mencapai satu titik di mana titiknya ini adalah titik yang sama. Kecepatan maksimum enzimnya itu akan sama walaupun dia akan mencapai waktu yang lama. Oke, kecepatan maksimumnya akan sama, itu yang penting. Yang kedua kita punya inhibitor, ya, tapi jenisnya berbeda. Inhibitor ini jenisnya berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi dia bisa masuk ke dalam active site yang ada, yang tajam ini. Tetapi inhibitor yang kedua ini dia inhibitor non-competitor, artinya dia bisa masuk ke dalam active site yang lainnya lagi. Jadi seandainya satu enzim dia memiliki banyak active site, dia bisa masuk ke active site yang lain sehingga struktur dari semua enzim ini berubah. Jadi kalau kita bandingkan dengan yang sebelumnya tadi,
yang tadi yang tajam runcing di sini, ketika misalnya di bagian bawah ada blok masuk sebelah sini, maka bagian runcing ini akan berubah menjadi bagian yang bulat, sehingga dia tidak bisa memakan dengan substrat yang ada. Nah, apalagi yang rese adalah bagian inhibitor ini dia kan non kompetitor, jadi dia sebenarnya dia bisa masuk tanpa dia lepas, dia terus dicegat seperti ini, jadi dia tidak akan lepas. Maka dari itu si enzim itu akan terus bentuknya seperti ini, ya. Maka si enzim bentuk akan seperti ini. Kecepatan maksimum si enzim bekerja, dia tidak akan mencapai kecepatan maksimum yang seharusnya. Dia akan naik, tetapi mungkin hanya seperti ini. Dia akan stop di tengah-tengah, tidak akan masuk ke maksimum. Ya, jadi ini adalah inhibitor yang jenis non-kompetitif yang kedua. Kemudian mengenai koenzim, kamu pernah juga mendengar mengenai koenzim di sini. Apa sih koenzim? Jadi enzim tadi kamu bisa bayangkan seperti satu bagian, seperti yang tadi pertama ya, seperti ini ya. Satu bagian dia bisa langsung mengikat dengan substrat, dia bekerja, dia memotong, dia bereaksi, dan dia melepas seperti ini. Tetapi tidak semua enzim itu bisa bekerja satu molekul saja. Beberapa enzim dia bahkan butuh molekul lain untuk membantu mereka, ya. Itulah yang namanya koenzim. Jadi seandainya kita punya bagian enzim ya, yang warna pink ini adalah enzimnya, karena dia tidak bisa bekerja sendiri, maka namanya apoenzim, ya. Kemudian bagian yang agak bulat ini warna orange apa hijau ya, hijau ini adalah koenzimnya, ya. Jadi dia nempel ke enzim, nempel ke apoenzimnya dulu. Setelah itu baru si substratnya bisa masuk ke bawah, ya. Ketika substrat masuk ke bawah, maka dia bisa fit masuk pas dengan enzim dan dia bisa memecah bagian yang ada. Kemudian juga seandainya ada reaksi untuk membalikan bagian koenzim ini, ada substrat lainnya masuk, dia mencabut koenzimnya ini. Jadi ini adalah fungsi cara bekerja koenzim. Yang penting dia harus membantu enzim, tanpa dia si apoenzimnya itu tidak bisa bekerja satu sama lain. Oke? Baik, jadi itu adalah video singkat mengenai enzim, hubungan enzim dengan konsentrasi substrat, mengenai pH, temperatur, dan juga mengenai inhibitor-inhibitornya lagi. Jadi untuk soal-soal enzim di IJU juga kadang-kadang dia akan keluarin soal grafik, jadi coba kamu perhatikan grafiknya dengan baik. Kalau misalnya kondisinya seperti apa, grafiknya seperti apa, dan seterusnya. Oke? Baik, itu saja untuk video kali ini. Saya akan ketemu kalian di video berikutnya. Terus semangat belajar. Benkyo, gambatte kudasai. Sayonara.